Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, status kasus dugaan pelecehan seksual terhadap finalis Miss Universe Indonesia atau MUID masih dalam tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Selain para Miss Universe yang melaporkan kasus ini, sejumlah finalis Miss Universe lainnya juga turut merasakan dampak dari kasus dugaan pelecehan ini. Saya sudah bersama dengan runner-up atau juara kedua Miss Universe Indonesia 2023, Vina Anggi Sitorus. Selamat siang Mbak Vina, apa kabar? Selamat siang. Terima kasih sudah bersedia hadir bersama kami di Metro Siang. Ini kali pertama ya Mbak Vina akhirnya mencoba ingin berbicara ke publik melalui media begitu? Benar. Nah, selama ini kemana saja Mbak? Apa yang membuat Mbak Vina stay silent selama ini? Selama 3 minggu saya berusaha untuk menilai apa yang terjadi sebelum kemudian saya memberanikan diri untuk berbicara di media. Setelah kompetisi juga saya merasa perlu waktu untuk istirahat juga. Gitu ya, karena dari kompetisi itu kan kita melalui rangkaian selama 2 minggu, jadi sambil saya menilai dengan bijaksana baru kemudian saya berbicara. Nah, dari tahapan yang tadi menilai dengan bijaksana itu sebenarnya kami juga ingin mengetahui Mbak Vina, apa sih yang sebenarnya terjadi, body checking seperti apa yang terjadi di Miss Universe Indonesia 2023 dan yang Mbak Vina alami sendiri? Terkait kronologi body checking, saya rasa ada hal-hal yang bijak untuk saya simpan di dalam keluarga saya sendiri. Tidak untuk konsumsi publik. Tapi apa yang dapat saya sampaikan sejujurnya, saya tidak merasa adanya pelecehan itu terjadi kepada saya. Tapi body checking itu memang ada dan itu adalah hal yang wajar yang selama ini Mbak Vina jalani? Setahu saya memang itu wajar di dalam kompetisi kecantikan. Oke. Tapi kalau misalnya yang mohon maaf sekali lagi Mbak, tapi kami ingin mengonfirmasi dan mencari tahu kebenarannya di sini. Kalau dari pemberitaan dari teman-teman yang melaporkan yang lain itu yang harus membuka baju, kemudian ada lawan jenis, itu terjadi tidak sih sebenarnya Mbak? Menurut saya itu tidak menjadi kapasitas saya untuk menjawab bagaimana prosedur yang benar atau tidaknya. Tapi apa yang saya alami, apa yang saya rasakan setelah proses body checking itu, saya rasa saya baik-baik saja gitu. Saya tidak merasa dilecehkan ataupun saya tidak melihat ada niatan untuk melecehkan saya. Oke, dan itu juga mungkin ini bukan kali pertama juga ya Mbak Vina mengikuti ajang kontes kecantikan begitu atau ajang modeling misalnya? Ya, ini memang baru ajang kedua saya. Nah, dari ajang-ajang sebelumnya Mbak Vina ikuti, memang juga ada tahapan body checking yang itu memang wajar begitu ya? Di awal saya tidak ada memang proses body checking, tapi kemudian saya dengar dari beberapa teman juga bahwa hal body checking itu adalah hal yang wajar di dalam kontes kecantikan. Oke, jadi Mbak Vina merasa bahwa menerima body checking yang wajar saat Miss Universe kemarin 2023, Miss Universe Indonesia 2023 ya? Yes. Baik, kemudian saya juga ingin tahu bagaimana tanggapan Mbak Vina terkait himbauan dari Kementerian PPPA untuk tidak mengirimkan wakil dari Miss Universe Indonesia tahun ini, Mbak. Saya kira saya dapat memahami, mengerti kenapa Kementerian PPPA melakukan himbauan tersebut. Tapi kalau saya boleh berharap, saya boleh meminta kepada Miss Universe Indonesia untuk meminta audiensi kepada Kementerian PPPA supaya bisa mendengar dari kedua sisi. Itu saja, jika saya boleh berharap. Nah, kalau terkait dengan pemanggilan di kepolisian, apakah Mbak Vina sudah diperiksa sebagai saksi misalnya? Sampai sekarang jujur belum. Oke, jadi belum ada pemanggilan ya? Yes, dan saya sebenarnya ingin untuk dimintai keterangan. Gitu. Oke, dan keterangan seperti apa yang Mbak Vina siapkan kalau dipanggil oleh pihak kepolisian? Keterangan itu biarlah menjadi keterangan saya kepada pihak yang berwajib. Kalau di publik yang dapat saya sampaikan adalah saya tidak mengalami, saya tidak merasakan. Oke, bagaimana tanggapan Mbak Vina terhadap teman-teman Mbak Vina lain, ke-8 finalis lain yang melaporkan dan merasa ada dugaan pelecehan seksual itu, Mbak? Ya, itu juga menjadi salah satu yang saya pikirkan selama saya belum berbicara ya. Saya merasa sangat sedih, saya merasa sangat prihatin kalau mereka merasa adanya tindakan pelecehan tersebut kepada mereka. Karena
saya tidak bisa berbicara tentang apa yang mereka alami. Saya hanya bisa berbicara tentang apa yang saya alami dan rasakan, begitu. Betul. Setiap orang berbeda. Kalau mereka merasa seperti itu, saya jujur sangat sedih. Oke, tapi Mbak Vina bersama-sama dengan mereka pada saat itu, pada saat pemeriksaan body checking? Tidak. Jadi berbeda begitu Berbeda, ya? memang jadi berbeda. Ada yang satu-satu, ada yang dua-dua gitu. Tapi kalau saya sendiri, jadi saya sama sekali tidak melihat bagaimana finalis lain. Baik, dan Mbak Vina juga merasa nyaman dengan apa yang Mbak Vina terima pada saat itu ya, saat proses pemeriksaan tubuh. Kemudian mungkin juga kami ingin tahu bagaimana keadaan teman-teman dari Mbak Vina, finalis Miss Universe Indonesia lain selain yang ikut melaporkan kasus ini ke polisi. Karena saya dengar mereka juga terkena dampaknya, Mbak Vina juga ya terkena dampaknya ya sebenarnya dari kasus ini. Yes. Boleh diceritakan Mbak? Sebenarnya banyak yang terkena dampaknya ya dari hal seperti ini. Apalagi kita kan wanita yang sebenarnya ingin mengharumkan nama bangsa untuk ikut kompetisi beauty pageant, apalagi Miss Universe. Terutama beauty pageant community. Banyak dampaknya, tapi mungkin ini bisa menjadi sebuah pelajaran agar kita hati-hati dalam melakukan apapun dan berbicara tentang apapun. Oke, kalau begitu bagaimana Mbak Vina menyikapi adanya kasus ini begitu? Mengapa kasus ini bisa muncul? Karena ini kan pertama kali juga ya Miss Universe Indonesia 2023 yang akan mengirimkan wakil ke ajang Miss Universe Internasional. Kalau dari Mbak Vina sendiri menanggapinya seperti apa? Mengapa ini bisa sampai terjadi begitu Mbak? Saya juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi karena saya pribadi mungkin tidak mengalami hal yang sama. Yang saya dapat sampaikan adalah untuk wanita-wanita di luar sana, kalau merasa sudah berada di sebuah kondisi, di mana di sebuah situasi bahwa hampir menjadi korban pelecehan seksual, harus berani bersuara, harus berani say no, harus tahu jaga diri, harus tahu bahwa kita itu wanita Indonesia yang bermartabat dan tidak boleh membiarkan hal itu terjadi kepada diri kita. Betul. Dan lagi-lagi kan ini juga sebenarnya kontestasi yang juga ditunggu-tunggu ya, Miss Universe Indonesia ini pertama kali ingin mencoba mengirimkan wakilnya ke ajang Miss Universe Internasional begitu. Dan dengan adanya kasus ini begitu, mungkin apa yang Mbak Vina ingin sampaikan yang juga mewakili suara teman-teman finalis yang lainnya begitu yang akhirnya membuat sampai kemungkinan batal mengirimkan wakil ke sana? Ya, itu adalah sesuatu hal yang sangat kita sayangkan ya. Karena 30 finalis kita punya mimpi dari kecil untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Universe. Ada kemungkinan untuk tidak mengirimkan wakil kita tahun ini, itu sangat disayangkan. Itu menjadi sebuah, saya rasa kemunduran kalau kita tidak mengirimkan wakil kita tahun ini. Siapapun pemenangnya, ya kita harus dukung karena in the end sebuah kompetisi akan ada yang menang dan akan ada yang menang di lain waktu, di lain tempat. Oke, kalau dari nama ajang Miss Universe Indonesia sendiri, Miss Universe MUIT-nya ya, MUIT 2023, apa yang Mbak Vina sesalkan dari kasus ini? Karena ini kan nama besar begitu ya Mbak ya. Yang saya sesalkan mungkin adalah saya sebenarnya berharap dari pihak Miss Universe untuk bisa melakukan konferensi pers. Lebih cepat, begitu saja. Oke, kalau begitu. Terima kasih Mbak Vina, terima kasih runner up atau juara kedua Miss Universe Indonesia 2023 Vina Anggi Sitorus sudah bersedia memberikan suaranya di sini di Metro Siang. Semoga kasus ini cepat tuntas ya dan menemukan jalan terangnya. Terima kasih dan salam sehat Mbak Vina.